ada Elia dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya melihat Lia Eden menyuruh pada pemerintah Lia Eden, Buya. Melihat Lia Eden menyuruh pada pemerintah. Sebentar, bahasanya pelan-pelan, mic-nya dijauhkan dikit. Bacanya pelan, sedikit dibuka mulutnya biar hurufnya terbaca. Ini Buya, saya melihat Lia Eden. Saya melihat Lia Eden, Buya. Lia Eden, Lia Eden. Saya tidak bisa baca. Bacanya agak sedikit. Menyuruh pada pemerintah supaya menyuruh pada pemerintah supaya menghapus agama Islam di Indonesia. Bagaimana menurut Buya? Terima kasih Buya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lia Eden, nyebut namanya saja sudah menjadikan barokah, bisa coba. Kok jangan ke Lia Eden yang tidak tahu siapa dia Lia Eden. Kalau seandainya Pak Presiden mengatakan Islam harus dihapus saja nggak boleh didengar. Oh, seruan. Ya, nggak bakal, nggak boleh didengar dong. Mungkin yang dimaksud bagaimana sikap kita dengan orang semacam itu. Mungkin seperti itu. Kalau ada seruan untuk menghapus Islam, Islam tidak akan terhapus dari muka bumi. Islam tidak akan terhapus sampai akhir zaman. Akan tapi mungkin yang ditanyakan adalah sikap kita dengan orang semacam itu bagaimana? Sikap harus jelas dong. Orang yang memusuhi Islam adalah musuh kita sekaligus. Tapi kalau orang di luar Islam, dia tidak mengganggu Islam, adalah tetangga kita yang baik, yang kita wajib berurusan baik dengan dia. Jual beli kita dengan dia harus jujur. Kalau dia lapar kita kasih makan, kalau sakit kita obati. Itu Islam mengajarkan. Tapi kalau ada orang punya kebencian kepada Islam, artinya dia telah menodai dan dia menjadi musuh kita. Cuman cara bermusuhan dengan orang semacam itu kita pun harus punya strategi. Ada aturan main di dalam peperangan. Jangan sampai kita menjadi orang yang bunuh diri atau malah memgedekan sesuatu yang kecil. Siapa sih dia? Namanya saja saya tidak begitu. Jangan sampai dia malah wah dianggap, ya dianggap semut kecil dia keinjak mati, biar bersama waktu bergirai waktu hilang, nggak usah dibesar-besarkan. Apa yang dimiliki oleh dia? Akan tapi tetap dia adalah musuh Islam. Kalau memang dia mengucapkan kalimat semacam itu, kita tidak tahu siapa dia, tidak kenal dia. Kalau sudah pengen menghapuskan Islam, menghancurkan Islam dan sebagainya, menodai umat Islam, jelas dia membuat permusuhan dengan kita. Baik. Cuman juga ada permasalahan juga ini. Ada penjahat. Memang kita ini penjahat itu bermacam-macam model. Ada orang yang betul-betul benci dengan Islam dan tidak simpati dengan Islam, sampai membuat film yang menodai Nabi Muhammad SAW misalnya, atau membuat karikatur yang merendahkan Sayyidina Muhammad SAW. Dari mana mereka itu semuanya? Kok bisa hayalan semacam itu? Dari informasi yang salah yang mereka terima. Mungkin ada orang di Indonesia yang benci kepada Islam itu karena apa? Memang ada model orang Islam yang ngaco, membuat kekerasan, bom dan sebagainya. Dan mungkin maksudnya ada Islam yang seperti itu loh yang harus dihapus. Cuman kadang orang yang tidak ngerti bahasanya Islam itu memang ditunggangi oleh sebagian orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya, atau salah cara berpikir dan sebagainya. Mungkin ada orang yang melihat Islam kayak begitu sehingga Islam mau dihapus di Indonesia. Sehingga sebetulnya di dalam hal ini kita punya, mungkin perlu dicatat, kita punya manhaj sendiri dan cara berpikir sendiri. Kita lebih baik membenahi rumah tangga kita dulu. Artinya kita harus berani menjewer anak kita sendiri, saudara kita sendiri. Artinya di dalam tubuh Islam ini loh kita benahi. Kenapa orang di luar Islam ada yang nggak percaya? Ada di negeri misalnya Korea dan sebagainya, kita ketemu waktu ke sana, ada orang itu betul-betul dengan Islam sudah nggak senang. Karena yang didengar oleh mereka adalah Islam ngebom, Islam jahat, Islam teror, Islam ini. Anda bilang, Anda Muslim. Nah ini sekarang kita membenahi rumah tangga kita sendiri. Artinya apa? Kita harus tegas bahwasanya Islam itu seperti apa? Islam itu indah, itu. Kalau ada kekejaman, kekerasan, penembakan, pengembangan, nah itu bukan Islam. Itu adalah bukan bagian daripada Islam. Itu orang terjerumus, orang tersesat. Jangan sampai itu dianggap Islam.
Sama juga kita melihat agama lain juga begitu. Kadang kita memukul rata. Ada orang kaum Nasrani yang betul melakukan kejahatan di sana sini misalnya. Jangan dipersalahkan tetangga kita yang selama ini baik dengan kita. Kita suka begitu juga. Sama orang memandang Islam karena dipukul rata. Jadi bisa saja orang yang benci kepada Islam itu sendiri karena memang yang nyampe kepadanya informasi tentang Islam yang jelek. Tapi kalau dari dasarnya memang benci kepada Islam, bahkan mungkin membuat Islam aneh, Islam jahat, itulah dia adalah orang yang harus diperangi. Jadi harus hati-hati dalam menyikapi permasalahan semacam ini. Tidak semua orang yang membenci kepada Islam itu ternyata berangkat dari dasar hatinya yang benci kepada Islam, akan tapi dia salah melihat Islam, salah mendengar informasi tentang Islam. Dan lebih selamat lagi ternyata orang di barat sana, di saat mendengar waktu ada karikatur Nabi Muhammad SAW, film tentang Nabi Muhammad SAW, heboh dunia. Di barat sana ada orang yang fitrah, belum ada kebencian dengan Islam, tidak ada kebencian dengan apapun. Hanya mendengar bahasanya ada film tentang Nabi Muhammad, ada karikatur, cuman dia tidak pernah ada kebencian karena dia ada urusan dengan Islam, dia hanya urusan dengan bisnisnya, urusan dengan ininya dan sebagainya. Tiba-tiba dengar berita bahasanya ada karikatur Nabi Muhammad, ada film Nabi Muhammad, akhirnya mereka ingin tahu apa sih yang terjadi sesungguhnya, cari referensi, akhirnya masuk Islam. Dan katanya bersama WTC, bersama robohnya gedung WTC, dan bersama film Nabi Muhammad SAW, film yang dibuat oleh orang musuh bersama karikatur Nabi Muhammad SAW, ternyata bersama itu juga ribuan orang masuk Islam. Nah ini ribuan orang masuk Islam. Bahkan ada yang menceritakan bahasanya yang membuat karikatur itu sendiri, di saat didatangi oleh seorang tokoh Islam, mereka menyadari salah. Ada yang mengatakan, karena apa? Aku mendengar informasi yang seperti itu, makanya saya buat kayak begitu. Kalau seandainya saya mengerti begini, tidak akan mampu saya membuat semacam itu. Jadi informasi yang salah. Makanya jangan sampai kita sibuk ngurusi orang di luar, tapi di dalam rumah kita sendiri Islam tidak. Makanya kritik ke dalam itu lebih penting. Harus berani menegaskan bahwasanya ngebom bukan dari Islam, ini bukan ini, tidak ada. Lalu tunjukkan manhaj kita, manhaj lembut. Bagaimana Islam masuk ke Indonesia Raya itu dengan manhaj yang jelas. Orang Islam bisa nikah dengan anaknya raja, orang Islam dengan nikah dengan anaknya pejabat tinggi dalam kerajaan-kerajaan Buddha dulu. Kenapa itu semua terjadi? Lembutnya perilaku dan akhlak. Maka di zaman sekarang ini kita harus juga menjelaskan manhaj kita. Akhir-akhir ini kan muncul ada ngebom, ada ini, ada pengkafiran, ada ini, muncul nih fitnah. Ini loh bibit-bibit ekstrim ini yang menjadikan Islam itu menjadi dituduh di mana-mana. Ngebom. Ternyata ya yang harus dibom pun naudzubillah kadang orang muslim sendiri kan, aneh, yang dikafir orang muslim sendiri. Jadi dalam tubuh umat Islam ini memang ada benalunya yang kalau tidak kita pangkas, maka ini terus akan menjadikan musuh-musuh Islam terus membenci Islam karena benalu ini. Orang hanya melihat benalunya tok, tidak melihat bahwasanya ini adalah pohon indah Islam, akan tapi melihat benalunya. Karena benalu ini yang paling bermasalah, mengganggu kan, penyakit ini yang bermasalah, membuat bom di sana, kerusakan di sana dan sebagainya. Dan bibitnya adalah kelompok yang mudah mengkafirkan. Makanya awas, hati-hati. Kita akan kembali kepada manhaj yang benar. Kalau tidak manhaj ini, lihat akan muncul teror-teror baru ekstrim. Manhaj kita adalah manhaj ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati sufiyati. Tidak ada orang sufi yang sesungguhnya ngajak perang, tapi sufi yang sesungguhnya yang membebaskan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih. Tidak ada sufi yang membuat ngebom asal tempat, tapi sufi yang sesungguhnya, lihat, yang memenangkan di perang salib, Salahuddin Al-Ayyubi. Orang sufi yang sesungguhnya adalah yang menyebarkan Islam di penjuru Indonesia. Lihat, sebelum adanya orang mudah mengkafirkan, lihat, oh di pelosok-pelosok masuk Islam. Nah ini kita perlu manhaj ini. Nah di saat manhaj ini sudah hilang, muncul manhaj ngaco, itu berbahaya. Dari situlah maka Islam dituduh. Coba dunia ini kalau melihat Islam sufi, Islam ahli sunnah, macam Islam asy'ariyah, sejuk mereka. Pendatang menikah dengan anak raja. Akan tapi di saat munculnya Islam ngaco, makanya Anda jangan sampai salah menyekolahkan anak. Anak Anda harus sekolah di, ingat, harus tanya tentang akidah.
harus akidahnya benar. Islam, ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah, sufiyah, bermadhab. Ini benteng. Kalau sekolah anak anda tidak kenal 5 ini, jangan coba-coba kalau anda sayang kepada anak. Harga mati tidak bisa ditawar, harga mati. Harus sekolahnya ada sekolah yang mengajarkan ajaran Islam. Islam macam-macam, ada Islam susupan, Islam palsu tadi, Islam yang dipalsukan oleh Islam, ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah atau maturidiyah, sufiyah, melembutkan hati dan sebagainya, dan bermadhab. Kalau sudah model anti madhab, itu adalah bermasalah nanti. Anti tasawuf bermasalah, anti ahli sunnah bermasalah. Dan inilah keindahan. Gak ada pembantaian dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Akan tapi dari orang selain ahli sunnah, bantai, sembelih. Allah, gak ada. Tidak ada kisah pembantaian dari ahli sunnah wal jamaah, sufiyah, asy'ariyah. Biarpun dalam keadaan mayoritas Indonesia adalah sufiyah, asy'ariyah, mayoritas selama ini. Baru muncul berapa puluh tahun yang lalu, ratusnya mulai muncul aneh-aneh ngajak gulat setiap satu masjid berantem, mau bakar-bakaran. Ini problem kita. Baik, Allah alam bisawab.